Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, baik sehat secara mental maupun sehat secara fisik ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kali ini. Yang pertama, Cynthia Dini Wilanda dengan NIM akhir 094. Yang kedua, Sinta Nurliana dengan NIM akhir 148. Yang ketiga, Septiani Karina Putri dengan NIM akhir 095. Yang keempat, Neno Sri Wahyuningsih dengan NIM akhir 096. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik periode bayi dan tugas perkembangan. Karakteristik periode bayi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bayi baru lahir atau biasa disebut dengan periode neonatal. Pengertian dari periode neonatal ini merupakan keberadaan bayi sebagai individu yang sebenarnya di luar rahim. Bayi tidak bisa dianggap sebagai parasit bagi ibu. Periode ini merupakan awal dari kehidupan bagi bayi di luar rahim. Batas usia neonatal adalah kelahiran hingga 2 minggu setelah lahir. Periode neonatal ini merupakan periode yang penting karena ini merupakan periode penyesuaian diri baik dilakukan oleh ibu atau bayi untuk meneruskan perkembangan selanjutnya. Terdapat 4 tahapan perkembangan bayi baru lahir. Yang pertama ada perkembangan fisik bayi neonatal, yang kedua ada perkembangan motorik, yang ketiga ada perkembangan bahasa, yang terakhir ada perkembangan kesadaran dan emosi. Nah, di sini ada 4 tahap perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik bayi neonatal. Biasanya terjadi pada otot-otot kecil yang halus, kecil dan tidak terkendali, terus terjadi pada fungsi-fungsi fisiologis seperti semakin mampunya memompa paru-paru. Yang kedua ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini dibagi menjadi dua, yaitu gerakan menyeluruh dan gerakan khusus. Gerakan menyeluruh biasanya terjadi pada seluruh tubuh dan biasanya terjadi juga pada pagi hari karena telah melakukan tidur yang relatif lama. Yang kedua ada gerakan khusus, yaitu gerakan yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa juga dibagi menjadi dua, yaitu tangis dan eksploratif. Pengertian tangis tersendiri adalah bahasa yang tidak asing bagi bayi, sedangkan eksploratif yaitu nafas yang memberatkan dan tidak memiliki arti atau tujuan tertentu. Yang keempat ada perkembangan kesadaran dan emosi, yaitu hanya pada keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua ada perkembangan bayi pada periode babyhood. Pengertian dari periode babyhood ini merupakan masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat, terutama yang terpesat adalah dalam tahun pertama. Terdapat 5 perkembangan di periode babyhood ini. Yang pertama ada perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, kemudian mulai menurun dan dalam tahun kedua tingkat pertumbuhan cepat menurun. Selanjutnya, selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh semakin besar. Selanjutnya, selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh yang khas, seperti ektomorfik, mesomorfik, dan endomorfik. Yang kedua, terdapat perkembangan motorik. Gerakan refleks tersenyum muncul pada minggu pertama. Selanjutnya, pada posisi tengkurap, bayi dapat menahan kepala secara tegak dalam usia 1 bulan, posisi terlentang 5 bulan, dan pada posisi duduk pada usia 4 atau 6 bulan. Selanjutnya, pada usia 2 bulan, bayi dapat berguling di samping ke belakang pada usia 4 bulan, tengkurap ke samping, dan pada usia 6 bulan dapat berguling sepenuhnya. Pada usia 4 bulan, bayi dapat ditarik ke posisi duduk dengan dibantu. 7 bulan dapat duduk tanpa dibantu sebentar, dan duduk tanpa bantuan pada usia 9 bulan. Selanjutnya ada gerakan ibu jari seperti menggenggam dan usaha mengambil benda pada usia 8 atau 9 bulan. Yang ketiga ada perkembangan bahasa.
Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti bahasa tertulis, lisan, isyarat tangan, ungkapan musik, dan sebagainya. Selanjutnya ada kesenjangan fungsi reseptif dan ekspresif. Kemampuan mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain sudah mulai berkembang pada tahun pertama masa bayi, sedangkan kemampuan mengutarakan pikiran atau perasaan baru berkembang. Selanjutnya ada ekspresi muka, pembicara, nada suara, dan isyarat-isyarat tangan membantu bayi untuk mengerti apa yang dikatakan padanya. Pada usia 3 bulan, bayi sudah mengerti rasa marah, takut, dan senang. Selanjutnya, pada usia 6 bulan bayi sudah bisa mengucapkan kata mama, papa, dan tata. Selanjutnya, pada usia 12-18 bulan, bayi sudah mengerti kata-kata misalnya ibu, bapak, makan mainan, dan bagian-bagian binatang. Selanjutnya, pada usia 18 bulan, bayi memasuki tahap 2 kata, yaitu mampu mulai mengucapkan 2 kata tetapi masih terpotong. Seperti mama mau makan diganti dengan mama, mamam. Yang keempat, ada perkembangan sosial. Pengalaman pertama perkembangan sosial bagi bayi adalah dengan ibunya. Selanjutnya, sekitar usia 6 bulan, muncul senyum sosial, yaitu senyum yang menunjukkan pada seseorang. Yang selanjutnya, pada usia 9-13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi lain. Selanjutnya, pada usia 16-18 bulan, bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah atau permintaan orang dewasa. Selanjutnya, pada usia 18-24 bulan, bayi berminat bermain dengan bayi lain. Selanjutnya, pada usia 22-24 bulan, bayi mulai bekerja sama dalam sejumlah kegiatan rutin seperti mandi dan makan. Yang kelima, ada perkembangan emosi. Reaksi emosional bayi disertai dengan aspek fisiologis. Misalnya menangis dilakukan dengan penuh semangat. Tertawa atau tersenyum merupakan indikator dari rasa senang. Selanjutnya, mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan, misalnya takut terhadap orang yang baru ditemui, takut jatuh, takut mendengar suara dentuman yang keras. Selanjutnya, pada usia 1-2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresi. Selanjutnya ada tugas perkembangan. Perkembangan ini dapat diramalkan meskipun bayi berbeda mencapai hal-hal yang penting. Dalam pola ini, dalam usia yang agak berbeda dapatlah dibuat standar dari harapan-harapan sosial dalam bentuk-bentuk perkembangan. Misalnya, semua bayi diharapkan bisa berjalan, memakan makanan padat, sedikit mengendalikan alat-alat pembuangan, mencapai stabilitas fisiologis yang baik, terutama dalam irama dan lapar dan tidur. Mempelajari dasar-dasar bicara dan berhubungan secara emosional dengan orang tua dan saudara-saudara kandung sampai derajat tertentu dan tidak sepenuhnya sendiri seperti saat dilahirkan. Tentu saja, sebagian besar tugas-tugas perkembangan ini belum dapat sepenuhnya dikuasai pada saat bayi dan masa bayi hampir berakhir, tetapi dasar-dasar ini harus sudah dapat diletakkan. Ketika masa bayi berakhir, semua bayi normal sudah berjalan, meskipun dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Mereka sudah bisa belajar memakan makanan keras dan mencapai stabilitas fisiologis yang baik. Pembuangan kotoran yang merupakan tugas utama sudah dapat dikendalikan dan akan sepenuhnya dikuasai dalam waktu 1 atau 2 tahun. Meskipun kebanyakan bayi sudah menambah kosakata yang berguna, dapat menyebutkan kata-kata yang digunakan secara tepat dan mengerti pernyataan dan perintah-perintah yang sederhana dan dapat menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat, tetapi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mengerti apa yang dikatakan orang lain kepada mereka masih dalam tingkat yang rendah. Masih banyak yang harus dikuasai sebelum mereka masuk sekolah. Selanjutnya, perkembangan yang pesat dari susunan syaraf, pengerasan tulang, dan penguatan otot memungkinkan bayi menguasai tugas-tugas perkembangan masa bayi. Tetapi, keberhasilan bayi dalam hal ini banyak bergantung pada kesempatan yang diberikan untuk menguasai tugas tersebut, dan bergantung pada bantuan serta bimbingan yang diperoleh.
Bayi yang berkembang lambat dan penguasaan tugas-tugas perkembangan masa bayi akan mengalami kesulitan pada saat ia mencapai awal masa kanak-kanak dan diharapkan untuk menguasai tugas-tugas perkembangan selama 3 tahun. Dasar kurang baik dalam keterampilan motorik atau bicara akan menyulitkan anak balita untuk menguasai berbagai keterampilan di bidang perkembangan itu. Sebaiknya, kalau tugas perkembangan ini dikuasai dengan baik, maka bayi akan memiliki dasar yang dibutuhkan untuk keberhasilan menguasai keterampilan bicara, keterampilan motorik, dan bentuk pengendalian tubuh lainnya yang penting untuk menjadi bagian dari kelompok sebayanya, yaitu salah satu tugas perkembangan yang penting dari masa kanak-kanak. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh seperti tinggi badan, berat badan, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada fisik ditandai dengan tambahnya tinggi badan dan berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Pertumbuhan yang pesat selama rentan kehidupan terjadi pada masa bayi dan pada periode bayi pubertas. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, seperti pada periode babyhood dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Telah diperhitungkan bahwa tingkat pertambahan berat badan tubuh sama besar dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi selama tahun pertama. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan sama bagi semua bayi, tetapi ada beberapa perbedaan dalam tinggi, berat, kemampuan sensorik, dan bidang perkembangan fisik lainnya dikarenakan kondisi fisik yang buruk akibat ibu kekurangan gizi, mengalami tekanan atau kondisi yang kurang baik. Perkembangan fisik ini meliputi yang pertama ada berat. Pada saat usia 1 tahun, berat bayi 3 kali lebih berat daripada pada saat mereka lahir, yaitu sekitar 21 pon. Sedangkan pada saat usia 2 tahun, berat bayi mencapai rata-rata 25 pon. Yang kedua ada tinggi. Pada usia 4 bulan, tinggi bayi antara 28 dan 30 inch. Dan pada saat usia 2 tahun antara 32 dan 34 inch. Yang ketiga ada proporsi fisik. Pertumbuhan kepala berkurang dalam masa bayi sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat. Yang terakhir ada perkembangan otak. Perkembangan otak saat bayi berusia 1 tahun sekitar 25%, sedangkan pada saat usia 2 tahun mencapai 75%. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Sinta Nurliana. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Tahapan perkembangan kognitif anak usia dini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor di usia 0-24 bulan. Setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksploitasi dunianya. Oleh karena itu, pada masa ini, kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan. Pada tahap perkembangan kognitif awal ini, bayi belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain. Yang kedua, tahap pra-operasional di usia 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Anak pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Anak juga hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang diri sendiri dan kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Ia sudah dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah, walaupun bentuknya berbeda. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari usia 7-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis anak pun makin meningkat. Ia mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, sehingga anak mulai bisa belajar matematika dan membaca. Pada tahapan ini pula, sifat egoisentris
anak menghilang secara perlahan. Ia kini sudah mampu melihat suatu masalah atau kejadian dari sudut pandang orang lain. Yang keempat, tahap operasional formal, mulai umur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan mulai penalaran. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Ia dapat memahami konsep dan yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Anak juga bisa melihat kenyataan tidak selalu hitam dan putih, tetapi juga ada gradasi abu-abu. Kemampuan ini penting karena akan membantunya melewati masa peralihan dari masa remaja menuju fase dewasa atau dunia nyata. Ada dua faktor utama yang dapat menunjang perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, hereditas atau keturunan. Faktor ini turut menentukan perkembangan intelektual seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak membawa kemungkinan memiliki kemampuan berpikir secara similar dengan orang tuanya, apakah itu normal, di atas normal, ataupun di bawah normal. Namun potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak ada lingkungan yang dapat memberinya kesempatan untuk berkembang. Yang kedua adalah lingkungan. Banyak studi maupun penelitian yang mendukung faktor lingkungan mempengaruhi tingkat kognitif atau inteligensi seseorang. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam menunjang perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan sekolah. Perkembangan bahasa untuk anak di usia dini. Anak yang berusia 8 tahun cenderung sudah memiliki pilihan kata yang lengkap sehingga mereka mampu berbicara layaknya orang dewasa. Pada dasarnya, anak tidak butuh pembelajaran bahasa secara eksplisit. Artinya, Anda tidak perlu mengajarkan anak mengatakan ibu seperti guru mengajari muridnya. Tahapan perkembangan bahasa pada anak di usia dini diantaranya reflective vocalization. Pada usia 0-3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih refleks. Jadi, bayi menangis bukan karena ia memang ingin menangis, tetapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Berikutnya adalah babbling. Pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dengan berikut sebelumnya, tangisan yang dikeluarkan telah dapat dibedakan sesuai dengan keinginan atau perasaan si bayi. Berikutnya adalah laling. Di usia 3-2 bulan, mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Bayi mulai dapat mendengar pada usia 2-6 bulan, sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku kata yang diulang-ulang. Berikutnya adalah ekolilia. Di tahap ini, bayi menginjak usia 10 bulan. Ia mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya, serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin meminta sesuatu. Yang terakhir adalah true speech. Bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu, usianya sekitar 18 bulan atau bisa disebut batita, namun pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial adalah tingkat hubungan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat di sekitarnya. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika bayi berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada jenis emosi. Ada dua ya, emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif itu contohnya antusiasme, rasa senang, dan cinta. Emosi negatif contohnya cemas, marah, rasa bersalah, dan rasa sedih. Perubahan awal pada perkembangan emosi bayi yang diungkapkan oleh Lewis dibagi dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, emosi primer. Emosi ini biasa terlihat saat anak memasuki usia 6 bulan pertama. Contohnya, terkejut, tertarik, senang, marah, sedih, takut, dan jijik.
Yang kedua, emosi yang disadari atau self-conscious emotion. Emosi ini membutuhkan kognisi, terutama kesadaran diri. Contohnya, simpati, kebingungan, cemburu yang muncul pada tahun pertama. Selain itu juga malu, bangga, dan rasa bersalah yang muncul pada tahun kedua. Adapun beberapa tanda-tanda emosi bayi. Yang pertama, menangis. Menangis adalah cara bayi untuk memberitahukan orang di sekitarnya bahwa dia sedang membutuhkan sesuatu. Adapun jenis tangisan diantaranya tangisan lapar, tangisan marah, tangisan sakit, dan tangisan frustasi. Yang kedua, senyuman. Tersenyum juga merupakan ungkapan reaksi yang bayi gunakan untuk mengungkapkan emosinya bahwa dia sedang bahagia. Ada dua macam senyuman pada bayi, diantaranya senyuman refleksif, yaitu senyuman yang muncul ketika bayi berumur 1 bulan awal setelah lahir. Senyuman ini terjadi begitu saja saat bayi sedang tidur. Senyuman sosial, yaitu senyuman karena pengaruh rangsangan dari luar yang dia suka atau tidak. Pola sosial emosional yang biasa terjadi pada masa bayi. Yang pertama, kemarahan. Biasanya bayi akan marah jika keinginannya tidak dituruti dan tidak memperkenankan melakukan apa yang dia inginkan. Tanggapan marahnya contohnya menjerit, meronta-ronta, menendang kaki, mengibaskan tangan, dan memukul apa saja yang ada di dekatnya. Pada tahun kedua, bayi dapat juga melonjak-lonjak, berguling-guling, meronta-ronta, dan menahan napas. Yang kedua, ketakutan. Bayi biasanya merasa ketakutan pada suara keras, ruangan gelap, tempat tinggi, dan binatang yang menakutkan. Jika bayi merasa ketakutan, bayi akan merengek, menjerit, dan menahan napas. Pada usia 2-3 bulan, bayi tidak senang jika ditinggal sendiri. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Sebuah mainan atau barang baru dapat menimbulkan perangsang untuk keingintahuan. Bayi mengungkapkan rasa ingin tahunya biasanya diekspresikan dengan membuka mulut, menengadahkan kepala, dan mengerutkan dahi. Kemudian membangkitkan rasa ingin tahunya terhadap barang tersebut dengan memegang, membolak-balik, melempar, atau memasukkannya ke dalam mulutnya. Yang keempat, kegembiraan. Pada usia 8 minggu, bayi akan tersenyum dalam tidur jika ia merasa kenyang, hangat, dan nyaman. Pada bulan kedua dan ketiga, bayi bereaksi pada orang yang mengajaknya bercanda, menggelitik, dan memperhatikannya. Bayi akan mengungkapkan rasa kegembiraannya dengan tersenyum, tertawa, dan menggerakkan lengan dan kakinya. Yang kelima, afeksi. Orang yang mengajaknya bermain atau mengurus kebutuhan jasmani merupakan perangsang untuk afeksi mereka. Biasanya bayi mengungkapkan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium sesuatu yang dicintai. Pada usia 1-3 tahun, emosi bayi dapat dipengaruhi, maka anak dapat turut menyayangi, mengasihi, ataupun membenci sesuatu. Nah, bisa kita lihat tabel perkembangan sosial emosional pada bayi usia 0-4 bulan. Yang pertama, bayi akan menangis sebagai ungkapan rasa takut, kesakitan, merasa tak senang, dan hal buruk lainnya. Yang kedua, bayi akan tersenyum jika disentuh atau dipegang. Yang ketiga, jika bayi diajak bermain sederhana, ia sudah bisa merespon. Usia 4-8 bulan. Yang pertama, bayi sudah bisa merespon nama panggilan, terutama namanya sendiri. Yang kedua, ia akan menangis ketika berada di tempat yang gelap sendirian. Ketiga, bayi sudah bisa merespon dengan tertawa, menangis, dan menjerit. Pada usia 8-12 bulan, yang pertama, secara bertahap dia sudah bisa menirukan gerak-gerik orang dewasa. Kedua, ia akan selalu ingin berada di dekat orang dewasa, terutama orang tuanya. Ketiga, bayi sudah mengerti terhadap larangan.
Materi selanjutnya adalah attachment dan pengaruhnya pada perkembangan. Attachment atau kelekatan adalah hubungan yang kuat antara seorang anak dengan ibunya atau pengasuhnya karena adanya interaksi yang intensif. Hal ini menjadi aspek penting sebagai dasar perkembangan psikologis anak karena memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan dengan nyaman. Attachment yang dialami seseorang di masa kecilnya akan mempengaruhi kepribadian di masa dewasanya. Kelekatan yang aman akan berdampak positif bagi perkembangan anak, sedangkan kelekatan yang tidak aman akan berdampak negatif bagi perkembangan anak. Dampak negatif ini dapat berupa masalah perilaku, sosial atau emosional yang akan sulit ditangani karena letak masalahnya terletak pada hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis. Dampak positif yang tampak pada anak dengan secure attachment adalah anak akan menjadi pribadi yang mandiri, berani, dan percaya diri meskipun berada di lingkungan baru, dan kemampuan beradaptasi yang baik yang akan menjadikan anak tersebut sebagai pribadi yang menyenangkan dan perkembangan sosial emosinya jadi lebih optimal. Tugas dan tanggung jawab orang tua pada bayi dalam Islam. Anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada hambanya. Setiap hamba yang dipercaya untuk menerima amanahnya memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan tersebut. Mempertanggungjawabkan amanah memang bukan sesuatu yang ringan, meski juga tidak perlu dirasakan sebagai beban yang terlalu berat, yang akan membuat kita menjadi tidak berdaya. Anak adalah titipan Allah. Sebagai titipan, maka bagi orang tua yang dititipi agar merawat titipannya dengan baik, dengan merawat, mengasuh, dan memberikan segala sesuatu yang membuat titipan tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi. Dalam perspektif Islam, anak adalah anugerah Allah yang diamanahkan kepada orang tua dan wajib disyukuri. Salah satu wujud rasa syukur orang tua atas amanah dari Allah ini adalah dengan berusaha mendidik mereka sebaik-baiknya melalui pola asuh yang tepat. Karena tanpa pendidikan dan pola asuh yang tepat, rasanya mustahil mereka akan menjadi generasi berkualitas yang soleh dan solehah. Oleh karenanya, yang perlu dilakukan adalah berusaha seoptimal mungkin melaksanakan kepercayaan tersebut, dengan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebelum mereka memperoleh hak atas amanah tersebut. Secara bahasa, tanggung jawab berasal dari dua kata, yaitu tanggung dan jawab. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggung berarti beres, tidak perlu khawatir, sedangkan jawab berarti membalas, disahuti. Jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut atau dipersilahkan dan sebagainya. Sedangkan secara istilah tanggung jawab adalah suatu keadaan yang dimiliki seseorang sehingga apa yang diperbuat dan dilakukan akan berpengaruh bagi dirinya sendiri dan berpengaruh bagi orang lain. Sedangkan orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga atau rumah tangga yang dalam penghidupan sehari-hari lazim disebut dengan ayah, ibu. Di dalam rumah tangga keluarga, orang tua adalah sebagai penanggung jawab tertinggi. Mau tidak mau, merekalah yang menjadi tumpuan segala harapan, tepat meminta segala kebutuhan bagi semua anak-anaknya. Orang tualah yang menjamin kesejahteraan material dan kesejahteraan rohani. Tanggung jawab ini tidak dapat dielakkan oleh orang tua, harus dipikul dengan rasa penuh tanggung jawab. Islam menempatkan suatu beban tanggung jawab pada pundak setiap orang, di mana tak seorang pun bebas daripadanya. Orang tua bertanggung jawab memberikan kepada anak-anaknya suatu pendidikan dan ajaran Islam yang tegas, yang didasarkan atas karakteristik yang mulia sebagaimana disebutkan Nabi, bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Melihat hal tersebut, tidak ada bukti yang kuat mengenai beratnya tanggung jawab orang tua. Tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan orang tua kepada bayi dalam Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan azan dan iqomah. Azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri.
Hal ini menurut Ibnu Al-Doin Al-Jauziyah dimaksudkan agar getaran-getaran pertama yang didengar oleh si anak atau bayi ini adalah kalimat panggilan agung yang mengandung kebesaran Allah dan kesaksian pertama masuk Islam. Yang kedua, mencukur rambut pada saat bayi berusia 7 hari dan melakukan akikah sebagai sunnah Rasulullah. Setelah bayi dilahirkan pada hari ke-7 dianjurkan untuk mencukur rambut bayi, sebagaimana anjuran ini yang berbunyi, seorang anak yang baru lahir tergadai dengan akikahnya, disembelih darinya kambing pada hari ke-7 kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Dalam hal ini, mencukur rambut bayi ketika baru lahir bukan merupakan hal yang wajib, tetapi sunnah mu'akkad bagi bayi laki-laki maupun perempuan. Sunnah mu'akkad artinya sangat dianjurkan pelaksanaannya atau mendekati wajib. Namun, jika pada saat itu orang tua tidak mampu untuk menyelenggarakan akikah, maka dapat menunda pelaksanaan sampai mampu secara finansial. Selanjutnya yang ketiga, memberi nama yang baik. Orang tua hendaknya memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya. Nama dapat mempengaruhi pergaulan anak. Nama yang baik akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Dan sebaliknya, nama yang buruk akan menjadikan anak minder, karena namanya menjadi bahan olok-olokan oleh temannya. Dalam tradisi masyarakat, pemberian nama pada sang bayi biasanya disebut dengan walimah al-tasmiyah. Tradisi walimah al-tasmiyah ini ada yang dilaksanakan dengan mengundang sanak kerabat dan tetangga sekitar. Dalam tradisi ini, biasanya dilaksanakan pembacaan sholawat Nabi. Sholawat Nabi yang dibaca biasanya yaitu Kitab Al-Barzanji. Pada saat pembacaan sholawat Nabi, tepatnya pada saat berdiri mahalul qiyam, sang bayi digendong oleh sang ayah. Bayi tersebut dibawa berkeliling dengan minyak wangi, dihadapkan pada semua orang yang hadir di acara tersebut. Maksudkan meminta doa kepada seluruh yang hadir supaya anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang berikutnya, yang keempat, memberikan ASI atau menyusui bayi. Kewajiban orang tua, khususnya ibu, memberikan air susu ibu atau ASI telah tertuang dalam Al-Quran. Anak disapih selama 2 tahun lamanya. Inilah yang menjadikan perempuan, khususnya para ibu, mendapatkan kemuliaan dalam Islam. ASI juga merupakan sebuah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak manfaatnya untuk si kecil, sehingga wajib bagi orang tua untuk memberikannya kepada anak. Menyusui bayi mempunyai dampak positif terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Dari segi perkembangan fisik, susu ibu lebih baik daripada susu buatan ataupun hewani. Pada saat ibu menyusui anaknya, sebenarnya ia sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan akan dirasakan sebagai suatu kehangatan kasih ibu yang melindungi. Ini besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak, apalagi ketika dalam posisi menyusui, ibu sambil mendengungkan, melantunkan sholawat di telinga sang bayi, maka akan tertanam rasa cinta anak terhadap Rasulnya. Yang kelima, melakukan khitan. Khitan sebagai salah satu ajaran Islam menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh orang tua. Khitan ini berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan khitan bagi anak laki-laki dilaksanakan pada anak berusia sekolah dasar, sedangkan pelaksanaan khitan bagi anak perempuan biasanya dilaksanakan pada hari ke-40 setelah kelahirannya. Dari istilah Jawa, anak perempuan sudah umur 8. Dalam acara khitan ini baik bagi anak laki-laki maupun perempuan diadakan acara selamatan atau doa bersama keluarga dan tetangga sekitar. Pada saat khitan ini juga terkadang orang tua baru melakukan akikah bagi anak-anak mereka. Yang terakhir, memberi nafkah yang halal. Makan dan nafkah yang halal akan membuat anak tumbuh dengan baik. Anak akan terlindungi dari dosa dan kehidupannya, lebih dimudahkan oleh Allah. Untuk itu, wajib kiranya orang tua mengusahakan untuk mencari rezeki yang halal dan memberikannya kepada anak.